Pemirsa, kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah mendapat kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonomi yang kritik dirinya belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September, 2021 bulan Mei. Nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya, ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Direktur Bank deh, dia udah pusing, dia kasih duit banyak nih, tahu nggak Anda? Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sengaja membuat pusing para direktur Bank BUMN dengan menyimpan uang pemerintah 200 triliun rupiah. Purbaya menyebut langkah ini dilakukan agar para pimpinan Himbara bekerja keras dan juga kreatif. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh tempat yang aman, yang ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tengah menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berencana mewajibkan impor minyak dengan satu pintu melalui Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusi. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga disorot. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh, itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin.
Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja, biar dilihat, jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Pak, gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi itu. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya
berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir 2 kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali rombak Kabinet Merah Putih. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN bergeser ke Kemenpora. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Faricha. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Saat ini ada 3 nama Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai dilantik, Menko Polhukam Jamari Chaniago mengaku mendapat pesan dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dirinya diminta untuk mengabdi untuk kepentingan negara. Presiden, arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Sambil yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tidak akan mundur dari PSSI, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Gimana, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden. Pemirsa, dalam pelantikan Menteri baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka absen di Istana Negara. Pihak istana pun menjelaskan jika Gibran tengah berada di luar kota.
Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh iya, Mas Gibran ada di luar kota. Mas, Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Pemirsa, Yusril menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan juga menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Meski demikian, Kapolri juga menyebut bahwa Polri akan sejalan dengan arahan pemerintahan Prabowo. Tunggu saja, yang jelas pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan. Kalau untuk reformasi sendiri dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan. Apa nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden.